Selamat pagi jemaat GKI Anugerah dimanapun Anda berada. Hari ini adalah hari Sabtu yang biasa disebut sebagai Sabtu Sunyi. Hari di mana pada peringatan menjelang kebangkitan Tuhan Yesus, hari di mana para murid ketakutan mengunci diri di rumah. Dan Tuhan Yesus terbaring terbujur kaku di kuburan di mana dia diletakkan. Mari kita ambil waktu sejenak pada Sabtu Sunyi ini. Sementara kita bagi yang sudah berkomitmen untuk berdoa puasa, kita mengambil waktu merenungkan betapa Bapa di surga memberikan anaknya yang tunggal, Yesus Kristus, untuk mati bagi kita. Kemarin kita memperingati saat-saat Tuhan Juru Selamat kita disiksa, diperlakukan tidak adil dan secara kejam, disalibkan sampai mati. Mari kita naikkan kepada Bapa di surga syukur kita yang terdalam atas kasih-Nya, memberikan anaknya yang tunggal supaya manusia tidak binasa melainkan beroleh hidup yang kekal. Bapa surga, hatiku bersyukur. Bapa surga, kita katakan bahwa kepada Bapa di surga dan kepada Tuhan Yesus kita bersyukur dan membesarkan namanya. Pada masa-masa kita melewati penantian, maka kita memerlukan Roh Kudus yang hadir menghibur kita. Karena itu mari kita sekali lagi lantunkan betapa kita perlu meminta Roh Kudus menghibur di saat-saat kita menunggu proklamasi kebangkitan Tuhan kita. Di dalam Sabtu Sunyi, Sabtu Senyap, Sabtu Penantian. Roh Kudus hiburkanlah. Roh Kudus menghibur hatiku. Roh Kudus menghibur hatiku. Cinta, ku hormat, ku sujud padamu. Roh Kudus menghibur hatiku. Jemaat yang dikasihi oleh Tuhan dimanapun Anda berada saat ini, mari kita naikkan ucapan syukur kepada Tuhan atas segala kebaikan-Nya. Tetapi terlebih lagi di dalam saat-saat seperti sekarang ini, mari kita meminta supaya Tuhan memberikan kepada kita hati yang mengerti arti pengorbanan Tuhan kita Yesus Kristus. Di dalam Sabtu penantian ini kita mau bersyukur tapi juga menyelami arti pengorbanan Tuhan. Supaya jangan Jumat Agung sampai kepada Paskah itu berlalu begitu saja. Mari kita juga sama-sama ambil waktu untuk berdoa dan menyatakan syukur kita yang paling dalam kepada Tuhan atas apa yang sudah Dia lakukan bagi kita. Sementara musik akan melantun,
Mari kita semua angkat suara kita dengan segala ketulusan dan kesungguhan. Kita katakan, Bapa, terima kasih. Tuhan Yesus, ku bersyukur. Oh Roh Kudus, bantulah kami mengingat, menyelami arti pengorbanan. Bapa di dalam surga, bersama dengan jemaat-Mu di mana saja mereka berada saat ini, hamba-Mu memohonkan pertolongan Roh Kudus untuk menjamah hati kami sekali lagi, untuk mencelikan mata kami sekali lagi, supaya kami tahu apa artinya Bapa menyerahkan putranya yang tunggal, Tuhan Yesus, anak Allah, anak domba Allah yang maha kudus dan maha suci itu, memberikan dirinya mati bagi kami. Oh Tuhan, tolong kami kalau kami sudah kehilangan kata-kata dan perasaan bersyukur untuk pengorbanan yang tidak ada taranya dan tidak ada bandingnya ini. Tuhan, kami boleh bertobat dan kami boleh meminta sekali lagi hati yang diperbaharui untuk melihat kasih-Mu yang besar, pengorbananmu yang tidak terpetakan. Supaya dari hati ini ya Tuhan, muncul lagi getaran-getaran kasih penuh syukur akan anugerah-Mu. Getaran-getaran kasih yang membangkitkan semangat iman kami. Getaran-getaran kasih yang membangkitkan Tuhan keberanian untuk hidup bagi Tuhan dan mengabdikan diri bagi-Mu. Oh Tuhan, terima kasih. Terima kasih, karena meskipun kami kadang-kadang belum begitu memahami, tapi Engkau tetap mengasihi kami. Engkau tetap tidak memperhitungkan keterbatasan kami, melainkan Engkau tetap memilih untuk mengasihi kami. Engkau tetap memilih untuk mengutus Yesus datang ke dunia ini. Dan Tuhan Yesus, Engkau tetap berkomitmen untuk setia mati bagi kami di kayu salib. Terima kasih Tuhan Yesus. Terima kasih Roh Kudus yang tidak bosan-bosan terus membantu kami, mengajar kami, mencelikan kami, menyentuh kami, menjamah kami, memproses hidup kami berulang kali supaya hati ini diperbaharui, pemahaman kami disegarkan, dan pengabdian kami kepada Tuhan Juru Selamat kami terus menerus diperbaharui. Terima kasih Tuhan. Terima kasih Tuhan. Terima kasih untuk kasih-Mu dan kesetiaan-Mu. Di dalam nama Tuhan Yesus kami panjatkan syukur dan terima kasih kami. Amin. Jemaat sekalian, Sabtu Sunyi merupakan saat di mana kita bersama dengan para murid-murid yang menunggu dalam ketidakpastian, tetapi bagi kita kepastian akan Tuhan yang bangkit. Kita mau meminta Tuhan menyelidiki hati kita, memeriksa hati kita. Seberapa jauh sih sungguhnya kita mengenal dan mengasihi Tuhan kita. Tidak ada yang tersembunyi di hati Tuhan. Seberapa dalam dan jujur kita kepada Tuhan. Adakah kerinduan untuk kita mengasihi Tuhan sekali lagi? Di Sabtu Sunyi ini, mari kita minta Tuhan menyelidiki kita. Selidiki aku, lihat hatiku, apakah ku sungguh mengasihimu, Yesus, Kau yang Maha Tahu dan menilai hidupku
setia. Jemaat yang dikasihi oleh Tuhan, mari kita ambil waktu sungguh-sungguh untuk meminta Tuhan menyelidiki kita dan membersihkan apa yang di dalam pemandangannya masih perlu dibersihkan. Di dalam hati kita, dalam hidup kita, dalam keluarga kita, dalam pelayanan kita. Supaya pada hari seperti Sabtu Sunyi ini, kita boleh mendapatkan kembali hati yang betul-betul dibersihkan Tuhan dan siap diisi oleh apa yang baik dan mulia yang Tuhan sedang siapkan bagi kita. Mari kita ambil waktu sejenak, meminta Roh Kudus untuk menyatakan kepada kita apa yang selama ini kita simpan dan kita sembunyikan dalam hati kita. Jumat Agung mengikatkan, tidak ada dosa yang terlalu besar yang tidak bisa diampuni dan disucikan. Tetapi Tuhan tidak bisa mengampuni dosa kita kalau kita tidak mengakuinya. Tapi kalau kita tidak tahu bagaimana kita bisa mengakuinya, sementara dosa itu membelenggu kita, mengikat kita, melumpuhkan kita. Mari kita minta Tuhan menyelidiki kita. Tuhan, kami datang kepadamu saat ini menyadari bahwa tanpa pertolongan anugerah-Mu, kami tidak sadar seringkali kami jatuh bangun di dalam sisi gelap kehidupan kami. Dan banyak bagian di dalam hidup kami yang masih terbelenggu, terikat, terhambat, tersendat-sendat sehingga kehidupan kami, khususnya di masa-masa sulit di tengah pandemi seperti ini, kami bergumul dengan masalah demi masalah yang tiada berkesudahan, konflik demi konflik yang tidak pernah terselesaikan, tetapi selalu bermunculan dan terulang kembali dalam hidup kami, dalam keluarga kami. Saat ini kami berdoa Tuhan, di Sabtu Sunyi ini, mohon Roh Kudus memeriksa dan menyelidiki hati kami. Adakah hal-hal yang Engkau ingin, rindu, disingkapkan, dikuatkan, dicabut dari hati dan hidup kami, dibersihkan, supaya hidup kami menjadi seperti bejana yang diperbaharui, siap untuk Kau isi dengan berbagai macam berkat dan anugerah Tuhan yang baru, dan melanjutkan hidup sebagai orang yang menjadi ciptaan yang terus diperbaharui. Terima kasih Tuhan, terima kasih. Yang kedua, mari kita juga minta Tuhan menyelidiki hati kita dan memeriksa hati kita, untuk menolong kita bisa melihat sebetulnya apakah yang sedang Tuhan kerjakan di dalam hidup kita. Hal-hal baik yang sedang Dia renda di dalam kehidupan kita. Mungkin selama ini pandemi sudah hampir 1 tahun kita lewatin. Kita merasa beban yang berat. Kita merasa pergumulan yang semakin bertubi-tubi. Ada beberapa keluarga merasa sudah jatuh tertimpa tangga, sakit penyakit menerpa, sementara masalah ekonomi belum ada solusi karena pandemi, belum ada ujung pangkalnya. Tetapi kita minta kepada Tuhan saat ini, supaya Tuhan mencelikkan mata kita, melihat jejak-jejak anugerah Tuhan di tengah kesulitan kita, di tengah kesesakan kita, di tengah gelapnya seperti Yesus di tengah kubur menyendiri. Kita boleh melihat ada anugerah Tuhan yang menopang kita, yang membalut kita, yang memberkatin kita bahkan di dalam kekurangan dan ketidakberdayaan. Mari kita berdoa. Bapa di surga, saat ini hamba-Mu berdoa. Ada begitu banyak orang yang menghitung kesusahannya, kesedihannya, keletihannya, keputusasaannya. Mereka menabung, menghitung air mata mereka di dalam kirbat dan siap dipersembahkan kepada Tuhan siang dan malam. Tapi hari ini di dalam Sabtu Sunyi, sementara kami mencoba belajar menahan diri Tuhan dari segala keinginan makan dan haus Tuhan, mohon Roh Kudus mencelikkan bahwa di dalam seluruh kesesakan dan keterbatasan kami, Engkau hadir. Engkau sedang bekerja. Engkau sedang berbuat sesuatu bagi kami. Celikkan saat ini Tuhan setiap anak-Mu
yang sedang mengikuti jam doa ini, untuk merasakan di dalam hatinya kehangatan kasih Tuhan yang selalu menelisip, membisik lembut, memberikan penghiburan kepada mereka. Untuk setiap jalan misterius daripada anugerah Tuhan yang seakan-akan mengirim burung-burung gagak untuk memelihara Elia di tepi sungai Kerit. Begitu juga ya Tuhan, sesungguhnya Engkau mengirimkan dengan cara-Mu yang ajaib burung-burung gagak di dalam sela-sela kehidupan kesesakan kami, untuk kami dikuatkan dan menyambung hidup sehari lepas sehari, sehingga setahun yang berat ini boleh dilewati sampai hari ini. Mohon Roh Kudus saat ini mencelikan setiap umat-Mu, anggota gereja-Mu Tuhan, umat pilihan dan tebusan-Mu, melihat jejak kebaikan pemeliharaan-Mu. Di dalam nama Tuhan Yesus aku bersyukur. Sebelum melanjutkan dengan pujian yang berikutnya, saudara, saya minta saudara sekalian saat ini sekali lagi seperti pemazmur berkata, ya Tuhan, kepadamu aku menghadapkan wajahku dan aku menanti-nantikan kekuatan dan penghiburan daripada Engkau. Mari kita meminta kepada Tuhan di dalam Sabtu sunyi seperti Tuhan Yesus menantikan saatnya dia bisa boleh keluar dari lubang kubur itu. Kita pun meminta Tuhan untuk memberikan kita kekuatan supaya kita tetap setia, hidup mengiring Tuhan di tengah situasi sulit pandemi hari ini, sampai Tuhan menyelesaikan pekerjaannya. Pandemi berlalu dan kita boleh muncul oleh anugerah Tuhan sebagai pemenang. Mari kita minta Tuhan memberikan kekuatan kepada kita untuk setia, karena anugerahnya yang tidak pernah berubah. Bapa di surga, sekali lagi hamba-Mu bersama dengan umat-Mu memanjatkan doa. Doa permohonan dengan yakin bahwa Engkau adalah Tuhan yang berjanji sebagai menara dan gunung batu keselamatan. Engkau berjanji siapa yang berseru kepadamu tidak akan pernah dikecewakan. Sebagai benteng keselamatan ya Tuhan, Engkau berjanji siapa yang berlindung kepadamu tidak pernah ditolak dan diabaikan. Karena itu saat ini kami berdoa untuk setiap umat dan jemaat-Mu dan setiap kami yang hari ini sedang mengikuti ibadah doa pagi ini ya Tuhan, untuk boleh mengalami kekuatan Tuhan yang tidak pernah luntur, untuk mengalami kekuatan Tuhan yang tidak pernah berubah, menolong dan menopang kami melewati sekali lagi, sehari lagi, seminggu lagi, sebulan lagi, sampai masa sulit ini berakhir, sampai pandemi ini berlalu. Kami menemukan ya Tuhan, tidak peduli kapan saatnya berlalu, tetapi kekuatan Tuhan yang bertambah-tambah di dalam kami, di dalam jemaat-Mu, menjadikan setiap orang yang menaruh percaya kepada Tuhan menjadi orang yang dilatih, pinggangnya diikat dengan kekuatan, tangannya terlatih untuk berperang, menghadapi segala peperangan hidup, dan siap untuk menjadi pemenang yang memuliakan Tuhan. Terima kasih Tuhan, karena Engkau sudah memberikan anugerah keselamatan yang olehnya kami bukan cuma selamat, tapi kami juga beroleh hidup dan kekuatan di tengah dunia ini. Terima kasih Bapa, terima kasih Roh Kudus, terima kasih Tuhan Yesus. Amin. Kita nyanyikan bersama jemaat, sangat besar anugerahnya yang sudah memberikan kita selamat. Yesus mati bukan cuma supaya mati, tetapi supaya kita selamat dan diampuni dan beroleh hidup dan pengharapan yang tidak pernah gugur dan layu. Sangat besar anugerah-Mu, memberi aku selamat. Hilanglah jiwaku
sepanjang umurku. Katakan lewat bahaya. Lewat bahaya dan jerat, jiwaku telah selamat oleh anugerah-Mu. Selamat dan jiwaku senang. Lagu yang indah, lagu yang sudah lawas, tapi lagu yang tidak pernah membosankan. Karena mengingatkan kita akan anugerah Tuhan yang amazing, yang ajaib. Karena Yesus mati, kita diselamatkan. Karena Yesus mati, kita diperdamaikan. Pada hari ini di Sabtu Sunyi ini kita akan sama-sama merenungkan firman Tuhan. Dan firman Tuhan kita akan sama-sama belajar tentang harga daripada sebuah penebusan. Bagian firman Tuhan ini diambil dari 1 Petrus pasalnya yang ke-1. Ayatnya yang ke-18 sampai dengan ayatnya yang ke-19. Satu bagian firman Tuhan yang sangat berharga. Sebab firman Tuhan ini mencatat demikian. Sebab kamu tahu bahwa kamu telah ditebus dari cara hidupmu yang sia-sia, yang kamu warisi dari nenek moyangmu. Itu bukan dengan barang yang fana, bukan pula dengan perak atau emas, melainkan dengan darah yang mahal, yaitu darah Kristus, yang sama seperti darah anak domba yang tidak bernoda dan tidak bercacat. Firman Tuhan berkata, sebab kamu tahu, apakah saudara dan saya tahu dan sadar bahwa kita semua adalah orang-orang yang sudah ditebus dari cara hidup kita yang sia-sia, yang kita warisi dari nenek moyang kita, tradisi keluarga kita, bawaan budaya kita yang mungkin kita anggap sudah biasa tapi sebetulnya sia-sia dan akan membawa kita kepada kebinasaan. Tapi firman Tuhan berkata kita ditebus, dibeli, dibayar dengan harga yang mahal daripada semuanya itu. Dan kita ditebus bukan dengan barang yang fana, bukan dengan perak atau emas, tetapi dengan darah yang mahal, yaitu darah Kristus. Yang diumpamakan sama seperti darah anak domba yang tidak bernoda dan tidak bercacat. Saudara-saudari, Bapak Ibu, Saudara yang dikasihi oleh Tuhan dimanapun Anda berada. Sesungguhnya sekali lagi saya katakan kita ada di antara Sabtu Sunyi, antara Jumat, hari di mana Tuhan kita diperingati masa kesengsaraannya sampai dia mati di kayu salib dalam keadaan yang menderita semenderita-menderitanya. Sampai dengan hari Sabtu, hari kemenangan, hari kebangkitannya. Saya mau mengajak jemaat sekalian untuk merenungkan di dalam masa penantian hari Sabtu ini, apa artinya? Firman Tuhan mengatakan hari Sabtu ini kita merenungkan harga yang Tuhan Yesus bayar itu artinya apa. Dan saya berdoa supaya hari ini kita diperbaharui pemahaman kita tentang arti kematian Tuhan dan menghargai arti kebangkitannya bagi kita. Yang pertama, Sabtu Sunyi ini mengingatkan kepada saya. Dan saya mengajak Anda untuk teringat juga kepada kematiannya, kematian Yesus yang menjadi pengganti kematian umat manusia berdosa di segala tempat dan abad. Artinya pengganti apa? Mestinya yang mati itu saudara dan saya. Karena Tuhan itu suci, tidak ada dosa sekecil apapun yang membuat kita bisa berhadapan dengan Tuhan, diterima, diampuni. Atau dengan mudahnya, saya hari ini berdosa ya, berbohong, menyakiti hati orang. Udah besok saya berbuat amal, doa puasa, persembahan, bakti sosial. Dosa yang kemarin itu udah dianggap hapus, lunas, gak ada saudara sekalian. Dosa adalah dosa, setiap dosa ada akibatnya. Dan dosa menuntut kehidupan dikorbankan. Itu sebabnya di dalam perjanjian lama setiap dosa itu harus diperdamaikan, diampuni dengan korban. Ada korban yang harus mati, mencurahkan darah. Baru dianggap
diperhitungkan dosa orang itu diampuni. Kalau orang miskin pakai burung merpati. Kalau orang kecil pakai orang besar menurut pangkatnya, statusnya, kedudukannya makin besar. Nilai hewan yang harus dikorbankan yang harus suci dalam arti tidak ada cacat celaknya, sempurna, gak boleh ada kurangnya. Itu sebagai lambang menggantikan orang yang berdosa. Dan Yesus anak domba Allah mati sebagai anak domba Allah yang sempurna untuk menggantikan kita yang seharusnya mati. Yang kedua, Sabtu Sunyi ini mengajarkan kepada kita dan saya diingatkan tentang kematiannya. Kematian Yesus, kematian sebagai pendosa yang diperlakukan dengan kejam, keras, telak, walaupun dia sebetulnya tidak berdosa. Dia disiksa, disalibkan, kaki tangannya dipaku, darah dan keringatnya bercampur menyatu sampai titik penghabisan, di mana maut siap merenggut nyawa Sang Kristus. Tidak pernah seorang pun bisa tawar-menawar dengan sang maut kalau sudah dijemput. Sampai maut berhadapan dengan Kristus Sang Domba Allah yang menanggung upah dosa seantero dunia sepanjang abad. Dalam kesakitan namun tidak menyerahkan nyawanya begitu saja demi menghentikan penderitaannya. Kalau saya bayangkan jadi orang seperti Yesus, sudah sakit disiksa, ya, haus, lapar, kepanasan, kesakitan, ya, dipukul, dihina, disiksa. Kadang-kadang banyak orang tuh bunuh diri karena mau mengerasa mengakhiri penderitaannya. Banyak orang karena susah sakit, putus asa tuh solusinya bunuh diri. Pikirnya selesai penderitaannya. Dia tidak tahu kalau masalahnya belum beres dia bunuh diri. Bukannya selesai, dia harus berhadapan dan tidak ada kesempatan memperbaiki lagi setelah kematian. Yesus tidak menyerahkan nyawanya karena mau mengakhiri penderitaannya. Meskipun maut sudah siap merenggut. Namun bagi Yesus, ketika semuanya sudah genap, dialah yang menyerahkan nyawanya. Saat semuanya telah tuntas genap, dibayar dengan setiap tetes darahnya dan hidupnya. Maut tidak berkuasa merenggutnya. Sabtu Sunyi mengingatkan kepada kita ketika Yesus dibaringkan di kuburan itu. Dia dibaringkan sebagai orang yang diperlakukan sebagai pendosa dengan kejam, dengan keras, telak. Tetapi yang sudah membayar lunas semua tanggung jawab dosa yang harus dipikul oleh manusia. Yesus tidak menyerah karena penderitaan. Dia menyerahkan nyawanya sehingga dia mati untuk saudara dan saya. Kematiannya, kita diingatkan pada Sabtu Sunyi ini untuk menjadi pembayaran tuntas untuk melunaskan dosa seluruh umat manusia kepada Allah yang Maha Kudus. Kematian sebagai anak domba Allah yang sempurna dan satu-satunya mengakhiri semua tuntutan korban, penebusan, pendamaian, penghapusan dosa yang selama berabad-abad diulangi berulang kali sebagai simbol kebutuhan penebusan. Tetapi ketika Yesus mati, pendamaian umat manusia dengan Allah, pendamaian umat manusia dengan dirinya, pendamaian umat manusia dengan sesamanya sudah selesai. Karena itu saudara sekalian, Sabtu Sunyi mengingatkan kepada kita tentang kematiannya. Sabtu Sunyi mengingatkan kepada kita setelah Kristus menuntaskan tugas penebusan di kayu salib. Ini jarang direnungkan. Itu saat-saat Yesus Sang Pencipta, Raja Sorga, pemilik alam semesta. Pernahkah kita bayangkan terbaring kaku sendirian, terpisah dari Allah Bapaknya, terpisah dari sahabat-sahabatnya, para muridnya. Atau paling tidak Yohanes, murid kesayangannya pun tidak bisa lagi mendampingi dia. Terpisah daripada ibunya yang sampai detik terakhir masih mendampinginya di atas kayu salib sampai di depan kuburan. Tetapi Sabtu Sunyi, Yesus terbujur sendirian, terbaring babak belur dalam kubur yang dipinjamkan orang. Mati sebagai orang terkutuk, dikubur dalam kubur pinjaman orang lain. Dia yang adalah Raja Sorga, dia yang adalah pemilik pencipta alam semesta, mati sebagai orang terkutuk, dikubur dalam kubur pinjaman orang lain. Terburu-buru dikebumikan tanpa upacara dan prosedur yang layak. Kita ingat korban COVID, kalau meninggal terburu-buru, Yesus lebih parah daripada itu. Dia tidak kena COVID, dia tidak menularkan apa-apa.
Tetapi karena sesuatu keadaan sebagai mati orang terkutuk dan sudah menjelang Sabat, itu terburu-buru dikubur. Kelahirannya di kandang domba, tidak ada penginapan bagi ayah dan ibunya. Tidak ada orang yang menyambut. Pada saat kematiannya pun Yesus dikucilkan. Terkubur di kuburan yang bukan miliknya sendiri. Dia terputus dari semua kehidupan dan relasi keluarga, kerabat dan sahabat. Yesus sang putra sorga tertutup dalam kubur yang disegel, dijaga ketat oleh tentara Romawi. Supaya tidak ada orang yang mencoba membuat insiden dan mempolitisir. Sebab Yesus berkali-kali berkata, dia akan bangkit pada hari yang ketiga. Saudara, saat saya merenungkan Yesus sendirian di hari Sabtu sunyi itu, saya teringat pada Mazmur 86 yang menggambarkan bagaimana Sang Mesias itu terkunci di lubang tutupan. Tidak ada siapa-siapa, tidak bisa apa-apa. Saat dia terkunci tanpa koneksi baik dengan Allah Bapanya, dengan keluarga dan sahabatnya. Upah dosa, putus hubungan dengan Allah dan sesama. Sedang dia teguk sampai tetes terakhir daripada cawan murka Allah. Saudara, cawan murka Allah mengingatkan kepada saya. Dan saya mengajak saudara mengingatkan Sabtu sunyi. Setelah Yesus anak domba Allah mati, disiksa dan disalibkan, dia sedang ada dalam penantian menyebut kemenangan yang menjadi awal semua pengharapan baru bagi manusia di bumi, bagi saudara dan saya. Satu kepastian hidup kekal di sorga abadi yang sempurna bagi Anda dan saya. Saudara, kalau saudara lihat PowerPoint-nya, saya itu memilih gambar Jesus is laid in the tomb, digambarkan oleh Patricia Trudeau. Ya, ini gambar Tuhan Yesus sedang tergeletak sendirian. Lalu ada gambar seperti orang yang di balik penjara melihat dan menatap dengan pandangan harapan, kecemasan, dan juga putus asa karena akhirnya Tuhannya kok tergeletak begitu. Saudara, saya teringat dengan satu renungan yang saya tidak lupa saya terima di radio di mobil dalam sebuah perjalanan. Itu bertahun yang lalu, mungkin kira-kira 15 tahun yang lalu. Tapi berita itu terekam baik dalam hati saya. Mengingatkan Sabtu sunyi, Sabtu setelah Yesus mati itu adalah Sabtu yang penting. Karena Yesus sedang menantikan saat-saat dia memproklamirkan kemenangannya. Saat di mana dia sedang memberitakan kepada kerajaan maut, dia sudah menjadi penguasa atas kerajaan maut. Dia sudah menjadi pemenang atas maut. Maut tidak berkuasa atas hidupnya. Dia menyerahkan dirinya kepada maut dan dia akan merebut kembali hidupnya ke dalam tangannya. Di dalam Sabtu sunyi itu, Yesus hanya sedang menunggu saatnya dia keluar dari lubang kuburan itu sebagai pemenang yang abadi. Tidak ada lagi kuasa yang akan menghalangi dia untuk menebus setiap orang yang berdosa, yang pernah lahir, yang akan lahir, dan yang sedang lahir, sedang hidup di dunia ini. Semuanya punya pengharapan. Lalu yang sangat menarik saudara yang ingin saya bagikan, Yesus waktu itu sudah tidak sedang terbaring tidak berdaya, tetapi sedang menantikan saat proklamasi. Nah, yang sangat baik di dalam penerapannya bagi hidup kita saudara sekalian, waktu murid-murid menunggu di hari Sabtu, mereka menunggu itu di dalam saat-saat yang penuh kegamangan, kegalauan, tidak tahu, tidak pasti apakah Tuhan juru selamatnya itu akan bangkit seperti yang dikatakannya. Mereka mengunci diri takut di rumah. Tetapi Yesus sudah pasti berkata dan memenuhi janjinya, dia akan bangkit. Bagi kita, saudara dan saya hari ini, Sabtu ini adalah Sabtu yang berharga. Karena bagi kita, Yesus sudah bangkit. Dan diperingati berkali-kali, berhari-hari kebangkitannya. Betul? Nah, kalau saudara dan saya sedang mengalami pergumulan yang berat, yang sulit, yang tidak ada jawabnya, sedang dalam penantian yang tidak menentu, saudara, Sabtu ini memberikan pada saya penghiburan dan saya ingin membagikan kepada Anda satu kabar yang luar biasa. Yesus sudah bangkit. Kita Sabtu ini tinggal nunggu sebentar lagi. Yesus akan menyatakan kemenangannya. Murid-murid belum tahu Yesus akan bangkit walaupun sudah diberitahu. Tapi kita sudah tahu. Karena itu kuatkan dan teguhkanlah hatimu. Bagi kita orang percaya, setelah kita ditebus dan dibangkitkan, kita tidak usah lagi putus asa.
Pada waktu 15 tahun yang lalu saya sedang mengalami pergumulan pertama menghadapi satu perubahan kehidupan putra saya yang memilih kebiasaan yang buruk, yang membuat saya merasa hidup saya seakan-akan hancur. Masa depan ini bagaimana sebagai hamba Tuhan, sebagai ibu melihat anak yang tidak mau sekolah, yang keluar masuk gitu ya, pindah-pindah sekolah dan punya kebiasaan yang kurang baik. Pada waktu itu saya seakan-akan dunia saya hampir hancur. Hampir setiap hari saya sering merenung, nangis, sampai kadang-kadang gak tahu berdoa apa. Saya dengar firman ini. Ya, Sabtu sunyi. Sabtu penantian yang penuh pengharapan bagi kita di zaman ini. Bahwa Yesus sudah bangkit. Yesus sudah menang. Dan kita pasti bisa menang bersama Dia. Saya sering memakai dengan teman saya yang mempunyai pergumulan yang sama dalam penantian hari Sabtu. Kita suka bergurau, kamu Sabtunya jam berapa? Saya Sabtunya jam 3. Oh sebentar lagi jam 5, jam 6 udah lewat Sabtu masuk Minggu. Ya karena kalau orang Yahudi itu kan Sabat itu terhitung dari jam 6 malam. Ya. Kadang-kadang kita bergurau, sudah jam berapa? Udah sebentar lagi jam 6 kurang 5. Teman saya bergumul dengan saya. Bagi dia Sabtu itu udah lewat, dia sudah masuk hari Minggu. Keluarganya, anaknya semua sudah dipulihkan. Bagi saya masih meyakini hari Minggu itu akan tiba pada waktunya. Sabtu ini sudah mungkin menjelang titik-titik akhir. Tapi kalaupun itu mungkin bukan pada saat saya masih hidup, hari Minggu itu merekah dalam perjalanan hidup saya dan keluarga saya. Saya satu hal pasti, Yesus yang bangkit dan sudah menang tidak akan pernah menyangkali janjinya. Dia Tuhan yang hidup. Dia Tuhan yang menang. Di atas segalanya, Dia Tuhan yang berhasil. Dan semua orang yang menaruh harap kepadanya tidak akan dikecewakan. Satu kali, entah saya di bumi, entah saya di surga, saya akan merayakan kebangkitan Tuhan yang akan datang kembali. Dan menyaksikan kemenangannya disempurnakan dalam kehidupan keluarga saya dan juga keluarga saudara. Mari kita rayakan Sabtu kemenangan ini dengan satu pujian terakhir saudara sekalian. Di atas segalanya. Atas semua kuasa, atas semua raja, atas semesta segala ciptaannya, atas semua hikmat dan jalan manusia, Kau telah ada sebelum. Atas kerajaan yang berkuasa, semua kejayaan di dalam dunia, atas semua harta kekayaan yang ada, Kau lebih dari segalanya. Disiksa dan disalibkan, bahkan mati, selamatkan hidupku. Betapa Kau mengasihiku, lebih dari segalanya, Yesus. Mari kita nyanyikan ini sekali lagi. Atas semua kuasa, atas semua raja, atas semesta segala ciptaannya, atas semua hikmat dan jalan manusia, Kau telah ada sebelumnya.
selamatkan ya Tuhan. Engkau sudah mati, tetapi kematian-Mu menyelamatkan hidupku. Apa yang bisa kami jadikan pilihan Tuhan selain mengasihi-Mu? Tolonglah kami Tuhan, mulai hari ini tidak pernah meremehkan arti kematian-Mu yang sangat berharga, lebih berharga, paling berharga di atas segala apapun yang ada di bumi ini. Dan dengan segala yang berharga itu, Engkau menyelamatkan hidup kami. Terima kasih Tuhan Yesus. Amin. Mari kita akan tutup doa pada hari ini, pagi ini, 1 jam pertama ini, dengan sekali lagi mengatakan terima kasih kepada Tuhan yang sudah memberikan pengorbanan yang tidak pernah bisa kita nilai dengan kekayaan apapun yang ada di bumi ini. Kalau kita selama ini hidup sembarangan sebagai orang percaya, kalau selama ini kita memperlakukan dosa dengan enteng-enteng saja, kalau selama ini kita merasa melayani Tuhan sambil lalu, mari kita sekali lagi datang kepada Tuhan meminta ampun dan berkata, Tuhan, untuk pengorbanan yang Kau berikan begitu mahal, ampuni kami. Mulai hari ini kami ingin memperhitungkan kematian-Mu yang menghidupkan kami dengan cara yang baru dan berbeda. Mari kita ambil waktu berdoa. Setelah selesai jam doa ini, biarlah kiranya firman Tuhan, puji-pujian dan Roh Kudus membimbing kita untuk memberikan kekuatan, keberanian, pemahaman yang baru tentang hidup sebagai anak Tuhan, umat tebusan Allah, umat kepunyaan Allah, bukan milik kita sendiri lagi. Mari kita berdoa. Bapa di surga, terima kasih untuk pengorbanan-Mu yang sangat-sangat mahal. Mungkin karena kami tidak pernah melihat sesuatu yang begitu berharga, pengorbanan-Mu seringkali kami kurang hargain. Hamba-Mu memohon supaya Roh Kudus membantu kami melihat apa arti pengorbanan-Mu. Ketika Engkau Tuhan yang maha ajaib, maha dahsyat, maha kuasa harus menantikan di dalam Sabtu Sunyi, sebelum memproklamasikan kemerdekaan, kemenangan yang Engkau sediakan bagi manusia. Engkau Raja semesta alam, yang di matamu sehari seperti 1000 tahun, 1000 tahun seperti sehari. Engkau harus menantikan 1 hari 1000 seperti 1000 tahun di dalam kuburan demi kami, untuk menyatakan pelunasan tuntas dan sempurna yang Engkau bayarkan untuk memiliki dan memulihkan hidup kami. Ampunilah kami ya Tuhan, kalau kami sering masih jatuh bangun terhadap arti pengorbanan-Mu, arti hidup baru yang Kau berikan, arti anugerah-Mu, arti kesempatan hidup bagi Tuhan, melayani bagi Tuhan. Sehingga kami seringkali melayani diri kami sendiri dan tidak lagi mendahulukan melayani Tuhan dan keinginan Tuhan dalam hidup kami. Berikan kami ya Tuhan satu tekad yang diperbaharui mulai hari ini. Betapa besar anugerah-Mu. Bukan anugerah murahan karena diberikan secara cuma-cuma, tetapi anugerah yang terlalu mahal untuk bisa kami bayar. Bahkan dengan seumur hidup dedikasi kami, dengan seantero kekuatan kami mencetak uang, menghasilkan keuntungan, tidak akan pernah bisa membayar lunas hutang kami akan anugerah pengorbanan-Mu bagi kami. Terima kasih Tuhan. Tolong kami di sepanjang sisa hari ini, sebelum menyambut besok hari Paskah Kebangkitan, kami mendapatkan kekuatan yang baru. Kami melihat, kami memberikan komitmen kami, dan Engkau menyediakan kesehatan yang cukup, konsentrasi yang cukup untuk kami berulang kali masuk ke hadirat Tuhan di dalam doa dan permohonan, perenungan dan pengabdian, dan pembaharuan tekad dedikasi kami. Terima kasih Bapa. Inilah kami, hamba-hamba-Mu
budak-budakmu, umat milikmu, umat tebusan yang kau tebus dengan harga yang mahal. Jadikan kami umatmu yang tahu diri dan tahu menghargai arti kasih sayang anugerah. Mulai hari ini dan sampai kami berjumpa muka dengan Tuhan.